Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi uji kurs Cornwallis untuk penghitungan menggunakan SPSS, bagaimana saya janjikan saat saya meluncurkan video untuk penghitungan manual secara Excel. Nah, ini hasil perhitungan secara Excel. Nah, sekarang dicoba untuk menggunakan SPSS. Nah, karenanya harus ke program SPSS ya. Nah, SPSS, buka SPSS. Nah, loading dulu, tunggu dia loading. Ya. SPSS ini sebenarnya ya program, kalau saya tak terlalu diwajibkan ya untuk cerdas SPSS. Ya, ini sedang loading. Yang harus cerdas adalah terkait dengan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan, adalah penghitungan manual ya. Jadi itu dapat memperkaya kalbu kita. Oke, dah muncul ini layar SPSS. Di sebelah kiri bawah ada data view dan variable view. Ke variable view dulu ya, buat dulu variable. Nah, di kolom nama dan baris 1 itu ada sel ya. Nah, sel nama, sel kolom nama baris 1 ya, klik ya, klik dua kali, double klik ya, sehingga memunculkan tanda itu. Ketiklah nama variabel. Nama variabel saya tadi literasi membaca, karena lebih dari 2 suku kata dua kata maksud saya, menggunakan kata hubung double underscore ya. Kalau tidak underscore dia tak mau. Jadi tak bisa dilawan ini ya. Jadi kadang-kadang sebagai mahasiswa terutama ya, sering melawan dia gitu ya. Kalau melawan tak mau, tak mau. Oke, setelah di enter, klik lagi 2 kali, muncul kotak macam itu ya. Ketik pula nama variabel berikutnya, kelompoknya ya, kelompoknya etnik ya, etnik, enter. Nah, muncullah macam ini. Ini boleh diabaikan, boleh tidak, diganti pun boleh. Ini menjadi 0 ya, tidak pun boleh, bisa diubah nih walaupun setelah jadi nanti. Nah, yang sangat fatal ini ya, value ya. Value, kita harus mengisi value di kolom value baris etnik ya, karena etnik 1, 2, A, B, C, D itu di value kan di sini. Klik di ujung kanan ini, klik kanan gitu, sehingga muncul itu. Nah, ketiklah angka 1 ya, angka 1 di sini di value, kemudian di label nama etnik tadi, etnik A ya. Kalau misalnya mau dibuat nama etnik pun boleh ya, add ya. Ini 2 etnik B ya, add, tambahkan maksudnya ya. 3 etnik C ya, etnik C, add ya. Udah gitu ya, ada 3 etnik. Oke. Nah, sudah terdefinisi ya variabel-variabel itu. Maka ke data view, data masih kosong, ambil data di sini. Daripada mengetik langsung di SPSS berpotensi salah, ambil copy dari data Excel. Nah, kembali lagi ke gambaran tadi. Maka klik 2 kali, double klik, muncul paste, klik. Nah, keluarlah data itu. Nah, langkah berikutnya adalah isi di sini, masukkan input etnik yang kita labelkan tadi. Ini 1 ya, 1, enter. Maka etnik A keluar. Tapi kalau kita nak mengetik 1 enter 2, etnik B kita tak nampak ya misalnya. Nah, inilah lemahnya mengedit secara manual, mengenter secara manual, mengisi secara manual maksud saya ya. Yang lebih aman, kembali lagi ke Excel, ketik di Excel ya, seperti ini. Sudah saya buat ini. Ini dah jelas ini ya. Sudah jelas 1 ini semua dari kelompok A, 2 ini semua dari kelompok B, C semuanya, 3 ini dari kelompok C ya. Di sini lebih mudah melihatnya salah benarnya itu ya, sudah jelas itu.
kembali lagi ke lembar kerja SPSS dan macam ini, paste. Nah, siap ya, siap menginput data ya. Eksekusi ya, eksekusi ini prosesnya. Nah, pilih non analyze tadi, analyze, kemudian pilih non parametrik, pilih legacy ya, pilih legacy karena nak dicari itu ni car independent sample ya. Ya, mengapa dikatakan independen? Karena setiap kelompok itu dia beda-beda, bebas ya, tak ada tergantung satu dan dua. Okey, dah dapat kotak dialog ini, maka di literasi yang sudah begini, dioper ke sini ke test value list, kemudian sort lagi ini ethnic, taruhkan ethnic di group variable. Nah, masih tanda tanya dia ini ethnic apa maksudnya begitu ya, maka klik define itu, maka di maksimum, di minimum ketik 1, di maksimum ketik 3 ya, continue. Maka sebaiknya diketik option, klik option untuk meminta data deskriptif lainnya untuk kita monitoring dalam perhitungan manual ya. Ini kalau belum terketik Kruskal-Wallis, klik, kita klik ya, klik Kruskal-Wallis ini. Kalau tak diklik itu dia tak nongol OK-nya, maka klik dulu Kruskal-Wallis-nya, baru di OK kan. Nah, keluarlah ya data yang kita minta. Ini dah 3177 ya. 3177 itu sesuai dengan yang harga yang kita cari. Ini dah saya copy di sini ya. Ini sama ya dengan ini. 3177 sampai 3 desimal dia sama. Ya, derajat kebebasan DM-nya 2, ini 151 secara signifikan SPSS. Ini dia ya. Dia lebih besar ya, karena alfanya rendah gitu ya. Kalau dari signifikan, keterpercayaan itu, keyakinan itu harus lebih tinggi. Kalau alfa, kita menggunakan alfa tabel itu lebih rendah, baru dia bisa masuk, baru H0 diterima. Okey, mudah-mudahan itu dapat diterima ya, sangat mudah. Nah, tapi saya nak coba lagi untuk yang ganda ya, untuk Kruskal-Wallis yang secara manual dia menghasilkan rank yang ganda. Tadi sudah dibahas secara manual pada video sebelumnya, antisipasinya, adjustnya dengan manual ya, adjustnya dengan manual. Kalau dipakai di Excel yang saya tahu hanya di situ tidak dapat, kecuali ada Excel cara lain untuk menghasilkan seperti terjadi manual semacam ini. Nah, ini saya buat 4 kelompok ya, 4 kelompok tapi cuma 28 N-nya ya, 4 kelompok nak dicari menggunakan SPSS ya. Ini kita nak memvalidasi ya, memvalidasi 141 ini apakah benar perhitungan kita ya, itu yang penting ya. Nah, bukan kita terampil menghitung di SPSS. Nah, SPSS pada dasarnya membuat kita semakin tak tahu sebenarnya, terpatri otak kita dibuat gitu ya, kalbu kita seolah-olah mati jadi di situ ya, gara-gara tidak tahu dari mana asal usul angka itu. Okey. Nah, saya akan buka SPSS lagi. Ini katakanlah SPSS tadi tidak ada ya. Saya kononnya buka yang baru. Okey. Buka SPSS baru. Anggap saja yang pertama tadi tidak ada. Dia sebenarnya boleh saja ke layar itu lagi ya, untuk cepat. Menunggu loading ya, loading. Okey, dah terlihat IBM-nya. IBM SPSS Statistical Package for Social Science ya. Saya ini menggunakan versi 25 itu yang masuk diinstal. Nah, ini closekan saja dia begini. Nah, terbukalah layar. Nah, lagi-lagi dia pertama muncul data view ke variable view ya. Di nama, di kolom nama dan di baris 1 klik double. Nah, ketiklah nama variabel literasi ya, membaca underscore kalau dia lebih dari 1 kata ya. Enter, maka klik ganda lagi di sini, ketik lagi variabel nominalnya ya. Apa tadi etnik etnik. Okey, enter. Nah, maka muncul di sini desimal. Kalau nampak risau, buang aja desimal ini, jadikan 0 gitu ya, jadikan 0. Nah, kalau tidak pun tak apa-apa. Yang penting itu di sini ya.
di value ya, untuk ini salah tadi tapi apa-apa. Ethnic tadi ini di value-nya kita klik kanan di ujung ini, klik kanan sekali. Nah, akan muncul begitu, muncul kotak dialog, ketik angka 1 ya. Maka ketiklah ethnic A ya, ethnic A add, kemudian ketik angka 2 ethnic sesuai dengan nama ethnic B ya, add 3 ya, ethnic C ya, add 4 ya, ethnic D add gitu ya. Oke ya. Nah, tapi ini saya ganti dulu, ini ethnic, ini sudah ya, ini it ya, ini it, ini saya ganti add ya, ethnic. Oke, tuh sudah selesai. Nah, ke data view, pindah data view, klik di pojok kiri bawah ini. Oke, nah siap untuk input. Nah, untuk input kembali ke data kita tadi, jangan menginput langsung ke SPSS berpotensi salah ya. Nah, siapkan data di Excel dulu. Nah, ini dia input, copy untuk ke SPSS. Ini dia tadi ya. Nah, klik paste ya, muncul. Nah, dah masuk data ini sebanyak 28 ya. Ini diyakini tidak salah kecuali sumbernya salah. Nah, ketiklah 1 ya. Nih, kalau muncul dia gitu. Ini kalau kita terketik 2, muncul ethnic B ya. Maka mengetik langsung di sini berpotensi salah ya, berpotensi keliru. Maka lebih baik saya kembali ke Excel untuk mendapatkan yang sudah diketik di Excel ini. Ini dia. Nah, ini semua 1 adalah A, semua 2 adalah B, semua 3 adalah C, semua 4 adalah D. Ini diyakini tidak, ya tipislah kemungkinan kesalahan itu. Nah, baru di copy kemari ya, copy kemari, copy paste. Nah, langsung dia macam itu. Nah, siap proses input, maka proses analyze, klik analyze ya, klik non parametric, klik legacy, karena di legacy ada K independent sampel, K ini yang dicari ya, karena lebih dari 2. Muncul kotak dialog macam ini yang terarsir ini, klik ini kemari dia ya, klik ke test variable, kemudian diarsirkan yang ethnic, kemudian tendangkan kemari, masih ethnic bertanya dia ya, maka divine, klik divine. Nah, muncul kotak dialog itu, pada minimum ketik 1, pada maksimum ketik 4, jangan 3 ya, karena kita 4 kelompok. Continue. Nah, baru sebaiknya ketik option untuk mendapat data tambahan dalam konteks kita untuk validasi ya, kalau salah hitung. Nah, sudah muncul Kruskal-Wallis. Kalau belum muncul, klikkan Kruskal-Wallisnya ya, maka oke. Nah, muncullah ini ya, muncul ini dia 1417 ini ya, datanya ini. Kita kembali lagi ke yang sudah dibuat, ini sama ini ya, ini sama. Nah, hanya saja yang saya hitung secara manual 1,413, secara Excel, secara SPSS dia 1,417, jadi melenceng 0,004 ya. Saya belum dapat cari tahu apa sebabnya ya. Kalau ada di antara anda semua tahu, tolonglah komen, diberi saya tahu ya, supaya saya dapat memahaminya. Nah, itu tadi ya, program SPSS untuk menghitung Kruskal-Wallis yang mudah-mudahan anda paham ya, terutama paham manual. Paham manual itulah sebenarnya yang meningkatkan kemampuan daya pikir kita ya. Jangan sekedar pandai menggunakan SPSS, kecuali memprogram SPSS ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.